Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pekerjaan, pembayaran dilakukan selesai pembayar. Kasus korupsi yang menjerat pembuat video profil desa Amsal Sitepu kini tengah menarik perhatian publik dan memicu kecemasan di kalangan pekerja industri kreatif. Direktur CV Promise Land tersebut dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda 202 juta rupiah atas dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan 20 video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bagaimana duduk perkaranya? Kasus ini bermula pada rentang waktu 2020 hingga 2022. Saat itu Amsal menawarkan proposal pembuatan video profil desa kepada sejumlah kepala desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu 3 Derket, 3 Binaga, 3 Panah, dan Namanteran. Dalam proposal yang diajukan, Amsal menyertakan rencana anggaran biaya sebesar 30 juta rupiah untuk memproduksi satu buah video berdurasi 11 menit. Tawaran ini kemudian disetujui oleh 20 kepala desa dan pembiayaan proyek tersebut diambil dari alokasi dana desa. Kuasa hukum Amsal, William Rajadev, menyatakan bahwa kliennya telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut 100%. Dari keterangan kepala desa, semua administrasi itu sudah diselesaikan. Begitu juga dengan pekerjaan. 100% selesai dan sudah dibuatkan berita acara serah terimanya dengan semua kepala desa masing-masing. Kepala desa juga secara pekerjaan tidak ada melakukan komplain. Makanya ada beberapa dari mereka juga bingung, ini kok bisa jadi masalah. Akar permasalahan muncul dari rencana anggaran biaya yang disusun oleh Amsal. Dalam RAB tersebut, Amsal membagi biaya ke dalam 12 item yang mencakup 4 kelompok, yakni praproduksi, sewa peralatan, juru kamera dan personel, serta editing. Beberapa rincian biayanya meliputi biaya konsep dan ide 2 juta rupiah, naskah video 2 juta rupiah, stok footage 2 juta rupiah, sewa drone 5 juta rupiah, serta biaya untuk kru yang mencapai 13 juta rupiah. Amsal juga memasukkan biaya untuk mengedit, memotong gambar, dan dubbing sebesar 1 juta rupiah. Polemik muncul saat dasar audit yang menyatakan bahwa negara seharusnya tidak perlu membayar biaya konsep dan ide, sewa mikrofon klip, pemotongan video, pengeditan, serta dubbing. Item-item krusial dalam pembuatan video tersebut seolah dinilai 0 rupiah oleh auditor. Audit dari Inspektorat Karo 2025 menemukan dugaan kerugian negara 202 juta rupiah dari total anggaran 600 juta rupiah. Wira Arizona menyebut biaya wajar satu video hanya 24,1 juta rupiah. Selain itu, pihak Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna memberikan klarifikasi bahwa penuntutan ini bukan berarti aparat tidak menghargai skill atau keahlian. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penuntutan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Kuasa hukum Amsal juga mengkritik perhitungan kerugian negara karena ahli terkait tidak pernah diperiksa di pengadilan. Amsal pun mempertanyakan mengapa hanya dirinya sebagai penyedia jasa yang dijerat, sementara para kepala desa selaku penyelenggara negara tidak terseret hukum. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, Rikwanto, menilai penegak hukum telah salah paham dan meminta Amsal dibebaskan karena kasus ini terkesan sangat dipaksakan. Ekonomi kreatif yang tidak mungkin dicuri dari otak kita. Jadi, yang dikatakan nol oleh penegak hukum dalam kaitan pekerjaan saudara Amsal ini, itu menurut saya itu kurang tepat. Justru di situ yang mahalnya, editing, dubbing, cutting, termasuk juga masalah kreatif lainnya, ide-ide. Itu harga yang paling mahal di situ. Bukan itu dihilangkan menjadi nol. Kasus yang menjerat Amsal Sitepu akhirnya bukan sekedar soal angka dalam laporan anggaran. Di baliknya ada perdebatan besar tentang bagaimana hukum memandang kerja di industri kreatif. Kini semua mata tertuju pada putusan pengadilan.
Apakah kisah ini akan berakhir sebagai pelajaran tentang hukum dan transparansi, atau justru menjadi cermin bahwa masih ada celah dalam memahami nilai kerja kreatif di ruang publik?